Iya, pemirsa, apa saja persisnya temuan KPAI soal pelaksanaan program pendidikan militer untuk pelajar bermasalah di Jawa Barat? Kita akan membahasnya dengan Komisioner KPAI, Jasra Putra. Selamat sore, Pak Jasra. Pak Jasra, selamat sore. Boleh, Mbak Eva. Iya, apa sebetulnya temuan persis dari KPAI terkait dengan pelaksanaan program pendidikan karakter di Barak Militer? Ya, pertama saya klarifikasi dulu ya. Terkait tugas KPAI itu bukan penyelenggara pelindung anak. Penyelenggara pelindung anak itu adalah pemerintah dan pemerintah daerah. KPAI tugasnya adalah melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan itu. Nah, kebetulan ada kebijakan Pak Gubernur terkait pendidikan anak Pancawaluya, Jawa Barat yang ada di Barak Militer. Seminggu program tersebut, kami melakukan pengawasan meninjau 2 lokasi tersebut. Dengan pendekatan sistem building approach, kami melihat regulasinya, sudahkah program ini merujuk pada Undang-Undang Pelindungan Anak, peraturan pemerintah. Ternyata pemerintah memakai undang-undang perda terkait pendidikan. Nah, namun anak-anak yang dipersoalkan itu sejak awal, termasuk juga surat edaran itu, sudah menstigma anak, dan ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak dan termasuk juga PP 78 tahun 2021 tentang pelindungan khusus anak gitu ya. Inilah yang kami luruskan, inilah yang kami berikan masukan dari sisi regulasi. Kemudian dari sisi program kami meninjau, kami bertanya misalnya adakah pedoman, adakah SOP, kemudian adakah dari sisi aturan-aturan memastikan bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak tidak ada yang terlanggar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi SDM gitu ya. Karena siapapun yang bekerja dengan anak, mendidik anak, melatih anak, safe child guarding itu hal yang penting ya. Kami bertanya, Bapak Ibu paham dengan safe child guarding gitu ya. Salah satu safe child guarding itu ada nggak dokumen tertulis bahwa siapapun yang bekerja dengan anak tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Memang sepanjang kami melakukan pengawasan di 2 lokasi, kami tidak menemukan kekerasan. Tapi anak ini kan cukup lama, 2 minggu itu kan cukup lama. Nah, tentu ini perlu diantisipasi, perlu dimitigasi agar niat baik kita pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Nah, kemudian dari sisi program, kami juga bertanya kepada anak melalui instrumen tertulis yang diisi oleh 90 anak dari 2 lokasi. Di antara pertanyaan kami adalah siapa yang membuat adik-adik masuk ke Barak Militer, rekomendasinya. Salah satunya pilihannya adalah rata-rata adalah dari guru BK, bimbingan konseling gitu ya. Lalu kami juga melakukan wawancara tertutup ya dengan sampling 3 anak di Purwakarta, kemudian ada anak di Lembang gitu ya. Dan mereka menyampaikan ke kami karena tidak ada pelatih di situ, kami bicara antara adik dan kakak, KPAI melindungi, ya mereka menyatakan kalau kami tidak ikut maka kami akan tidak naik kelas gitu ya. Itu pernyataan adik-adik dan kami percaya itu gitu ya, karena kami tetap melindungi anak gitu ya. Dan dalam instrumen yang kami olah setelah diisi oleh anak, ya hampir 6,7% dari 90 orang dia tidak mengerti kenapa dia masuk ke dalam Barak Militer ini gitu ya. Nah, saya kira dari temuan-temuan ini, dari sisi perencanaan, memang program ini tidak direncanakan secara baik gitu ya. Tidak merujuk dengan terutama di Undang-Undang Pelindungan Anak. Karena kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pelindungan Anak, terutama di pasal 59, pengistilahan anak nakal itu tidak kita temukan. Yang ada adalah anak dalam perlindungan khusus. Ada 15 jenis bentuk-bentuk perlindungan khusus itu. Dan undang-undang sangat memastikan tidak ada stigma di situ. Misalnya dalam temuan kita itu kan anak ini kan rata-rata ada merokok, bolos dan seterusnya. Ini adalah kita sebut dengan anak dalam terpapar dengan nafza. Nah, penanganannya, prosedurnya, tata caranya itu diatur dalam peraturan pemerintah PP 78 tahun 2021. Misalnya pendekatan pengobatan, pengecekan kesehatan karena dia misalnya merokok gitu ya. Kemudian mengedukasi bahwa rokok itu tidak sehat, bahwa rokok itu berdampak pada jangka panjang.
kemudian juga mengedukasi keluarga, dan hal yang terpenting adalah langkah yang dilakukan bagaimana memotong mata rantai jangan sampai terpapar industri candu ini terus-menerus. Karena kalau Baik. kita lihat rokok, ini kan sangat mudah dijangkau oleh anak gitu. Nah, ini salah satu cara ya dalam apa yang tersedia dalam kebijakan undang-undang, Mbak Eva. Mhm. Baik, itu adalah temuan-temuan dari KPAI, tetapi kalau kita lihat ya ada outputnya begitu. Outputnya adalah ada sertifikat yang ditandatangani anak berjanji untuk lebih baik, kemudian orang tua juga responnya bahagia. Nah, bagaimana melihat output itu? Dan di satu sisi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga meminta KPAI tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi. Apa respon terkait tadi poin yang pertama? Kemudian apa solusi yang ditawarkan oleh KPAI untuk bersama-sama juga berbuat sesuatu? Itu tantangan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Singkat saja ya. Ya, kalau terkait apa yang disampaikan oleh anak itu kita apresiasi ya perubahan perilaku yang tertulis gitu ya. Tapi bicara anak ini kan sampai usia 18 tahun ya. Nanti kita lihat gitu ya bagaimana perubahan itu. Apakah perubahan perilaku selama 2 minggu ini masih bertahankah selama hidup anak sampai 18 tahun atau seperti apa? Nah, ini juga menjadi rekomendasi kita bahwa ekosistem perlindungan anak harus dilihat, harus disiapkan termasuk juga oleh keluarga. Oleh sebab itu, kami tentu KPAI terus akan memberikan masukan sesuai dengan tugas kami. Kami bukan penyelenggara pelindungan anak, tapi kami adalah mengawasi terkait pelaksanaan dari kebijakan tersebut, memberikan masukan, melakukan kajian, itu yang terdapat di undang-undang. Kalau kami menyelenggarakan ikut mendidik anak atau membiayai anak itu untuk masuk ke barak militer, ya kami menyalahi undang-undang gitu ya. Dan oleh sebab itu, yuk kami tentu siap duduk bersama dan bahkan kami sudah mengirim surat audiensi kepada Pak Gubernur, ya kami jadwalkan tanggal 22 Mei gitu ya. Mudah-mudahan beliau berkenan menerima kami. Dan di situ tentu kami akan menyampaikan kajian-kajian lebih komprehensif jika ada niat untuk melanjutkan kebijakan ini lebih jauh gitu Mbak Eva. Baik, nanti kita nantikan ya audiensi 22 Mei antara KPAI dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Terima kasih Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.